Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Bagaimana saya menjawab tantangan itu? Mungkin saya tidak akan seketat Profesor Dr. Dodi Estruna ya. Saya akan menyediakan platformnya saja. Jadi nanti platform itu bisa diisi, dikembangkan atau dikritik oleh para mahasiswa atau siapapun yang berkepentingan untuk mengenai roadmap konsentrasi tafsir di SA ini. Jadi nanti roadmap-nya masih bisa berkembang nih, gitu. Yang ini tuh, yang mind map ini bisa berkembang. Nah, next slide. Oke. Bagaimana saya menjawab tantangan dari pasca ya mengenai roadmap dari IAT di SAA. Pertama-tama saya beralih ke struktur. Saya memikirkan struktur atau postur dari IAT itu. Nah, struktur itu apa? Struktur itu adalah kalau dalam bahasa agama itu rukun, kira-kira. Yang kalau itu nggak ada, ya nggak sah. Nah, saya ambil struktur yang paling sederhana. Jadi kalau rumah misalnya strukturnya itu ada pondasi, ada tiang, ada dinding, ada atap, ada pintu. Yang memang gelap karena nggak ada jendela, tetapi dengan begitu cukup jadi disebut rumah. Jadi mungkin struktur rumah itu ya 5. 1 pondasi, tiang, apalagi atap, dinding, pintu. Nah, kalau ilmu Al-Quran dan tafsir, apa strukturnya? Nah, menurut saya strukturnya 3. Yang pertama jelas harus ada Al-Quran. Al-Qurannya harus ada. Mau menafsirkan apa kalau Qurannya tidak ada? Yang kedua, tafsirnya. Yang ketiga, mufasirnya. Jadi menurut saya struktur paling sederhana dari ilmu Al-Quran dan tafsir itu 3 hal ini, itu Quran, tafsir, mufasir. Tadinya saya mau masukkan ilmu Al-Quran atau ilmu tafsir ke dalam struktur ini, tetapi saya menemukan dalam perjalanan saya 15 tahun mengajar tafsir bahwa kadang-kadang ada tafsir yang nggak pakai ilmu, gitu. Artinya tafsirnya ada tapi ilmunya nggak ada, karena itu nggak ada ilmu pun tafsir pasti ada. Beda kalau misalnya Qurannya nggak ada, pasti tafsirnya nggak ada. Mufasirnya nggak ada, tafsirnya juga nggak ada. Tapi kalau ilmu tafsirnya nggak ada, tafsirnya masih bisa ada. Karena itu ya saya sudah ringkaskan, persingkat, bahwa struktur body knowledge ilmu Al-Quran dan tafsir itu ada 3, yaitu Al-Quran, tafsir, dan mufasir. Nah, kalau kita kuliah di SAA, kemudian konsentrasinya di ilmu Al-Quran tafsir, dan kemudian ingin menulis sebuah disertasi, maka pertanyaan pertama yang harus dikemukakan adalah dengan disertasi itu, pokoknya ini disertasi ya, dengan disertasi ini saya mau membuktikan apa? Dengan disertasi ini saya mau membuktikan apa? Terkait 3 hal yang tadi. Terkait Al-Quran, terkait tafsir, terkait mufasir. Next slide. Slide selanjutnya. Lanjut. Ya, slide selanjutnya. Hostnya siapa, Pak? Pak Mamur. Oke. Iya, lagi dipencet, Pak. Nggak mau dia. Macet. Oke, saya lanjutkan. Ya, sambil jalan aja. Oke. Oke, jadi
mulailah dengan pertanyaan ya. Mulailah dengan pertanyaan. Saya mau membuktikan apa? Gitu. Dengan buku yang setebal 300 atau 350 halaman itu saya mau ngomong apa? Itu harus diperhatikan oleh kita. Nah, karena itu mulai dari pertanyaan. Bagi saya, kualitas penelitian itu tergantung pada kualitas pertanyaan. Kalau pertanyaannya keren, bagus ya, pasti disertasinya juga bagus. Kalau pertanyaannya tidak bagus ya, nanti hasil penelitiannya juga tidak bagus. Jadi, caranya bertanya itu adalah tanyakan apa pandangan umum. Pandangan umum atau common sense atau nanti kita sebut saja pandangan umum itu grand theory. Apa grand theory mengenai Quran? Apa grand theory mengenai mufasir? Apa grand theory mengenai tafsir? Jadi lalu kemudian ajukan pertanyaan sarjana, yaitu pertanyaan tengil ya. Pertanyaan ya jangan dilihat dari sisi teologis. Kalau udah dilihat dari sisi teologis pasti jatuh-jatuhnya bahaya ini kalau ngomongin Quran. Jadi pertanyaan skeptis itu sederhananya begini, benar nggak? Gitu. Nah nanti akan muncul state of the art yang baru. Akan muncul state of the art yang baru, pernyataan ilmiah yang baru yang nanti akan menjadi teori yang baru. Saya kasih contoh misalnya terkait Quran. Next slide. Misalnya pandangan umum mengenai Quran. Quran itu apa? Gitu aja pertanyaannya. Kemudian di slide selanjutnya, Quran itu apa sih? Nah, Quran itu kan definisinya sederhana. Pandangan umumnya sederhana mengenai Quran. Yaitu kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin biwasitati Jibril alaihissalam, al-manqul bitawatur, kemudian al-ma'bud bitilawatihi. Oke. Nah ini al-maktub fil masahib, al-maktub bis suratul Fatihah ila surat Nas. Jadi pandangan umum mengenai yang barusan Pak, yang sebelumnya. Nah, pandangan umum mengenai Quran itu sederhana. Itu bahwa ini pandangan umum yang pertama ya, saya di roadmap yang tadi di mind map tadi sudah menunjukkan beberapa pandangan umum yang lain. Ini pandangan umum yang pertama, yang paling umum. Yang bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah. Nah, orang-orang Barat, terutama orang-orang orientalis, dia mengajukan satu pertanyaan. Benar gitu? Benarkah gitu? Kalau Quran itu firman Allah, nah, lalu mereka bikin state of the art yang baru, bahwa Quran itu bukan firman Allah, tetapi the word of Muhammad, kata-katanya Muhammad. Nah, dari state of the art yang tadi itu muncul berjibun penelitiannya orang-orang orientalis yang semuanya ingin membuktikan bahwa, atau tidak semuanya, sebagian besar dari mereka ingin membuktikan bahwa Quran itu bukan firman Allah tetapi ucapannya Nabi Muhammad atau karyanya Nabi Muhammad. Jadi kalau baca karya orientalis ya sebagian besar ingin membuktikan itu. Nah, coba kita lihat ke mind map yang tadi ditampilkan. Nah sebelumnya, ya oke. Sini Al-Quran saya bikin berdasarkan terlalu kecil ya. Oke. Pakai yang ini berarti. Saya pakai yang ini. Kelihatan kalau yang pakai ini, pakai kacamata. Oke. Di mind map ini Al-Quran dikaji misalnya yang pertama yang di atas itu bahwa Al-Quran adalah word of Allah, berarti firman Allah. Nah itu grand teorinya gitu. Tentu klaim itu harus dibuktikan. Misalnya apa buktinya? Jadi pertanyaan pertanyaan skeptisnya begitu. Apa buktinya kalau Al-Quran itu firman Allah? Maka muncul teori tengah, middle range teori tengah, bahwa Quran itu firman Allah karena dia mujizat. Nah, mujizatnya itu ya banyak.
karena banyak maka dipilih satu ke mikroteori lah, ke mikroteori. Bahwa mujizatnya misalnya scientific miracles. Mujizatnya itu adalah isyarat ilmiah. Lalu yang mana gitu? Mana isyarat ilmiahnya? Misalnya di spesifik teorinya adalah teori misalnya Al-Bahrul Masjur. Al-Bahrul Masjur itu di kitab-kitab tafsir klasik diartikan laut yang bergelombang, yang berombak. Gitu. Lalu kemudian pada penelitian modern ditemukan bahwa yang dimaksud dengan Al-Bahrul Masjur itu adalah sea volcano. Artinya adalah gunung berapi di bawah laut. Nah, konsep gunung berapi di bawah laut itu membatalkan atau membuat teori yang baru di atas teori yang lama yang mengatakan bahwa Al-Bahrul Masjur itu adalah ombak di laut. Jadi kalau saya dengarkan kemarin beberapa kali pertemuan Pak Ayi bertanya, apa yang dimaksud dengan saya harus membuat teori baru? Ya, ini maksudnya. Kita mau nantang teori yang mana? Mau nantang grand teorinya, mau nantang middle range teorinya, mau nantang mikro teorinya, atau mau nantang spesifik teorinya. Yang pasti dari tantangan itu akan muncul novelty yang berbentuk state of the art yang baru. Saya kasih contoh yang lain, misalnya kalau kita beranggapan bahwa Quran itu adalah word of Muhammad. Quran itu bukan firman Allah, tapi Quran itu adalah ucapannya Muhammad. Berarti yang kita tantang ini adalah grand teori. Gitu. Lalu kita tanya, apa buktinya? Nah, lalu mereka mengatakan misalnya di bagian paling bawah tuh, di sebelah, kalau dari sini sebelah kanan berarti, buktinya adalah bahwa Quran itu mengutip, mengutip dari mana? Dari Alkitab. Oke, mana buktinya gitu? Kalau Quran itu mengutip dari Alkitab, ya ada similarity, ada kesamaan antara Alkitab dengan Al-Quran. Nah, lalu kemudian di spesifik teorinya dikaji berapa persen kesamaannya itu, dengan ayat berapa saja, dengan chapter berapa, falsam berapa, Quran sama dengan Alkitab gitu. Nah, itu sudah jadi ratusan artikel dengan ngomong seperti itu. Tapi saya tidak menyarankan ya anak-anak mahasiswa SA S3 ini untuk bermain di wilayah itu gitu, karena nanti kita bisa dituduh macam-macam sama masyarakat dan bisa jatuh pada hal-hal yang bersifat ideologis gitu, karena ini berarti kita sudah tidak beriman kepada Quran. Tetapi secara ilmiah, bahwa itu yang terjadi gitu. Secara ilmiah itulah yang terjadi terutama di kalangan para orientalis. Nah, roadmap ini masih bisa Anda kembangkan gitu. Jadi Anda bisa mengajukan pandangan umum yang baru, grand teori yang baru, kemudian ajukan pertanyaan panggil Anda, pertanyaan pertanyaan skeptis Anda, lalu akan muncul teori-teori yang lebih kecil lagi. Nah, di mana kita mau melawan teori itu? Mana yang mau kita lawan di antara beberapa level teori ini? Mau grand teorinya, mau bigger range teorinya, mau mikro teorinya, atau mau spesifik teorinya? Baik, hal yang sama juga berlaku untuk struktur yang lain, untuk unsur yang lain dari struktur IAT, yaitu tadi Al-Quran, sekarang kita masuk ke tafsir. Next slide, berarti. Oke, nah ini bisa dibikin matriks seperti ini ya. Misalnya grand teorinya Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Oke, kita misalnya setuju di sini, nggak mau lawan di sini. Oke, berarti teorinya teori mujizat misalnya. Atau ke bawahnya bisa ada teori yang lain, misalnya teori koherensi. Apa buktinya bahwa Al-Quran adalah firman Allah? Ya karena isinya koheren gitu. Al-Quran sendiri mengatakan kalau Al-Quran bukan dari sisi Allah, maka akan kamu temukan di dalamnya pertentangan yang banyak. Berarti
Ini teorinya teori koherensi atau kalau dalam istilah ulumul Quran teori munasabah. Nah, mikroteorinya apa? Nah, dicari nanti mikroteorinya apa. Misalnya bahwa ada munasabah surah ke surah gitu. Lalu apa middle teorinya itu munasabah ke surah. Kemudian mikroteorinya apa? Misalnya bahwa apa munasabah antar surat itu harus berdasarkan tartib mushaf. Yang lain mengatakan harus berdasarkan tartib nuzul. Saya mau lawan di sini, ya boleh. Misalnya seperti pengarang kitab Al-Asas fi Tafsir Said Hawa, dia melawan orang-orang di situ. Dia mengatakan bahwa intinya Quran itu di surat Al-Baqarah. Koherensi Quran itu ada di surat Al-Baqarah. Daftar isinya Quran itu ada di surat Al-Baqarah. Karena itu semua surat-surat lain di surat Al-Baqarah itu merujuk ke di Al-Quran itu merujuk ke surat Al-Baqarah. Jadi ini bisa dikembangkan, masih bisa dikembangkan oleh saudara sekalian. Baik, next slide. Pak, sian ya. Oke, ini roadmap tafsir. Mau tafsir dulu deh. Roadmap tafsir. Punten. Nah, sebelumnya, nah gitu. Oke, ada nggak roadmap tafsir? Sebelum mufasir. Dari sini tadi ya. Nah. Ini so. Ya, sebelumnya. Oke. Iya, ini ya. Ini roadmap tafsir ya. Oke. Ya, roadmap tafsir. Ya, ajukan pertanyaan yang sama. Pertama itu pandangan umumnya apa? Grand teorinya apa? Oke, ya, grand teorinya apa? Ini ya, tafsir. Ya. Grand teorinya apa? Gitu. Pandangan umum. Yang tafsir barusan, Pak, yang tafsir. Pandangan umum yang orang-orang tentang tafsir apa? Misalnya bahwa saya ditulis itu bahwa tafsir itu bukan. Satunya barusan. Tar, Pak. Oke. Bahwa tafsir itu misalnya elitis ya. Grand teorinya hadis Rasul misalnya. Apa hadis Rasulnya? Man fasarul Quran biraihi falyatabawa maqaduhu minan nar. Barang siapa menafsirkan Quran dengan ro'inya, dengan akalnya, dengan pendapatnya, maka siap-siaplah untuk masuk neraka misalnya. Nah, itu berarti grand teorinya adalah bahwa tafsir itu elitis gitu. Tafsir itu elitis. Mau di mana, di sini aja? Ya, oke. Oke. Tafsir itu elitis, artinya nggak bisa sembarangan gitu ya. Nggak bisa sembarangan. Lalu ajukan pertanyaan skeptis, walaupun itu kemudian secara akidah misalnya ya nggak boleh karena melawan Rasul ya. Kita bilang benar nggak gitu. Yang benar nih bahwa tafsir itu elitis gitu. Lalu akan muncul state of the art yang baru, misalnya state of the art yang dikemukakan oleh Edward W. Said ya. Siapa? Ya. Bahwa sekarang itu sedang terjadi apa yang disebut dengan awamisasi Al-Quran. Awamisasi Al-Quran itu adalah bahwa tafsir itu bukan hanya milik ulama gitu, tapi orang-orang awam juga sudah mulai menafsirkan gitu. Ya. Gitu ya. Nah, apa nanti bentuknya? Misalnya bisa lagi di atas yang mind map sebelum matrix. Nah, gitu. Nah, itu betul. Yang di bawah coba, yang di bawah. Jadi ada tafsir di kanan bawah, ada demokratisasi tafsir. Jangan lagi gitu Pak. Yang tadi, maksudnya di kursornya yang di
Digedein aja, Pak. Yang mana, Pak? Ya udah betul ini Pak. Udah, Cuma betul. maksudnya yang warna atas itu. Nah, itu betul, kursornya disimpan di situ, Pak. Nah, Oh, jadi yang ini, yang ini. Iya ya. ya. Oke. Nah, misalnya bahwa kita mau melawan tadi tafsir yang elitis itu, maka kemukakan teori yang baru bahwa tafsir itu tidak elitis, hanya seperti tesisnya Abdullah Said. Abdullah Said dia mengatakan bahwa ada demokratisasi of understanding, democratization of understanding, yaitu bahwa untuk memahami Quran itu bukan hak elit saja, tapi hak untuk semua orang gitu. Yang kemudian misalnya itu dibawa oleh semangat itu dibawa oleh para pembaharu yang mengatakan pada Al-Quran dan Sunnah. Lalu bentuk apa? Bentuk konkretnya apa? Lalu muncullah misalnya teori vernakularisasi. Vernakularisasi itu artinya teori terjemah, bahwa supaya orang bisa memahami Al-Quran semuanya, Quran itu jangan dalam bahasa Arab, gitu. Quran itu diterjemahkan. Nah, nanti muncul lagi di spesifik teorinya, ada teori terjemah harfiah, ada terjemah munjamah dan lain sebagainya. Oke, saya kasih contoh lain ya terkait tafsir. Punten, next slide. Oke, next slide selanjutnya. Nomor 8. Mohon. Ya. Oke, nah ini grand teorinya misalnya bahwa tafsir itu dimaksudkan untuk mengejar mengetahui makna Al-Quran, ya, mengetahui maksud penulis yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa baca tafsir ingin tahu apa sih yang dimaksud oleh Allah gitu. What is the mean of Al-Quran? Really mean of Al-Quran. Apa sih makna sesungguhnya dari Al-Quran? Ini teori ini lahir dari definisi Al-Quran, definisi tafsir, itu bayanu ma'anihi wa ahkami wa hikami wa ghairi. Kita ingin tahu makna Al-Quran itu. Oke, lalu muncullah middle range teorinya, ya, bahwa al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sababi. Lalu muncul mikroteorinya bahwa tafsir itu harus berpusat pada teks misalnya. Lalu muncul spesifik teori misalnya yang kita lihat di tafsir-tafsir bahwa tabat syada abila habi wa tab ma agna anhu malu wa makasab seslana rundata lahab wa mur'atu wa malatal hatab fi jidiyah hablum masad adalah cerita tentang Abu Lahab. Ya memang kalau sampai di situ selesai. Karena itu ayat itu nggak berguna buat kita. Yaitu cerita Abu Lahab dan istrinya selesai. Nah, tetapi kalau kita mau lawan itu misalnya grand teori tentang muradullah itu dengan khitabullah, bahwa tujuan tafsir bukan ingin mengetahui apa maksudnya Allah bicara begitu, tapi ingin mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah SWT harus dikerjakan oleh kita. Maka middle range teorinya berubah bahwa al-ibratu bi khususil lafzi la bi umumi sababi. Kemudian muncul teori yang baru di mikroteorinya bahwa tafsir itu harus berpusat pada konteks gitu. Konteks center ya. Nah, lalu di spesifik teorinya muncul lagi bahwa kita misalnya mau melawan tafsir Al-Lahab yang klasik, bahwa surat Al-Lahab itu tidak cerita tentang Abu Lahab, tetapi cerita tentang pandangan hidup yang dibawa oleh Abu Lahab. Bahwa surat Al-Lahab itu menceritakan clash of civilization between pandangan hidup jahiliyah dan pandangan hidup Islam. Apa intinya? Bahwa orang-orang jahiliyah nggak percaya adanya akhirat. Mereka mengatakan in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimabusin. Ini konsep Islam mengatakan ada akhirat. Nah, bertempurlah di surat Al-Lahab itu. Misalnya dengan pendekatan yang sudah saya coba sebelumnya dengan pendekatan Roland Barthes ya, di semiotika.
Nah, sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya. Karena ini Prof. Asep nampaknya sudah datang. Kita percepat. Nah, sekarang mengenai mufasir. Sama, ajukan cari pertanyaan pernyataan umumnya, ajukan pertanyaan yang tengilnya apa gitu, lalu nanti akan muncul state of the art yang baru. Jadi misalnya saya di sini untuk khusus tafsir mengatakan bahwa mufasir itu dipengaruhi oleh lingkungan gitu. Ya, bahwa mufasir itu dipengaruhi oleh lingkungan. Mufasir itu subjektif gitu. Yang sebelah kanan ada mufasir adalah subjektif gitu. Ya. Lalu muncul middle range teorinya apa? Bahwa teori yang dikemukakan misalnya oleh Muhammad Ali Iyadji tentang itijah dan laun. Bahwa tafsir itu ada itijah, ada launnya karena mufasirnya subjektif. Lalu muncul mikroteorinya. Apa mikroteorinya? Misalnya bahwa mufasir dipengaruhi oleh mazhabnya. Kalau dia mazhabnya Syiah, nanti tafsirnya tafsir Syiah misalnya. Dipengaruhi oleh keilmuannya. Kalau mufasirnya ahli bahasa, nanti akan muncul tafsir kebahasaan. Atau dipengaruhi oleh lingkungannya. Karena mufasirnya orang Sunda, maka nanti akan muncul di situ dangding, misalnya mau copat dangding misalnya yang kemarin mau dibahas oleh Pak siapa? Haji Umar. Ya, gitu. Nah, Nanti. Ya, kita mau lawan yang mananya gitu teorinya itu. Mau lawan yang mikronya, spesifiknya, mau lawan yang mikronya, mau yang middle-nya atau apa? Atau yang grade-nya. Kita bisa mengatakan enggak kok, misalnya mufasir Sunda mufasir itu objektif. Ini buktinya, ini buktinya, ini buktinya gitu. Oke, lanjut ke slide selanjutnya, kita percepat. Oke. Nah, ini yang tadi saya bilang. Selanjutnya. Oke, sekarang bagaimana rumus menghubungkan tema-tema penelitian Al-Quran dan tafsir dengan core bisnis, studi agama-agama. Ya, kaitkan saja kajian Quran itu dengan isu-isu yang lagi tren dalam bidang agama. Misalnya ya, apa yang lagi tren dalam bidang agama sekarang? Misalnya tentang kerukunan misalnya. Ya, kita mau nembaknya nih masalah kerukunan beragama. Nah, lalu cari tadi kita mau buktikan apa, di mana, di level yang mana teorinya. Kita mau buktikan apa, misalnya bahwa kerukunan beragama itu tergantung mazhabnya misalnya. Kalau mazhabnya mazhab liberalis seperti Jil, nanti kerukunan beragamanya begini, tafsirnya begini. Kalau mazhabnya mazhab yang radikal begini, paman, bisa aja begitu. Nah, jadi nanti dengan mudah kita akan bisa mengaitkan penelitian tafsir ini dengan SAA. Selanjutnya, nah coba kalau sudah punya gagasan tentang penelitian apa yang mau Anda lakukan, jawab ini latihan ini. Kira-kira grand teorinya apa, middle teorinya apa, mikro teorinya apa, spesifik teorinya apa, kita mau lawan di yang mana gitu. Di spesifik teori, di mikro teori, di middle teori, atau di grand teori. Dengan begitu, disertasi kita ini punya makna karena kita mau mengatakan sesuatu, kita mau membuktikan sesuatu, kita mau melawan teori yang mapan. Jangan lihat besar kecilnya ya, semua teori di sini berharga. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi ini cuma platform saja. Kalau di OS itu ya ini bukan Microsoft ya, ini Ubuntu lah kira-kira. Jadi ini open source operating system, Anda bisa kembangkan sendiri dengan latihan seperti tadi. Menurut saya akan berkembang lebih hebat lagi ke depan kalau semua stakeholder berpartisipasi.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.